Untuk dapat berkomunikasi dengan baik, kita belajar merespon dengan benar. Become a gentle responder. Merespon dengan benar. Seringkali kita ketika berkomunikasi cenderung kepengen merespon dengan kemarahan. Marah. Bible tadi berkata di Yakobus pasal 1, slow to become angry. Lambat untuk menjadi marah. Slow to become angry itu bukan berarti tidak pernah marah. Tidak boleh marah. Bukan. Tetapi seringkali kita selalu merespon dengan marah. Kenapa kok marah-marah? Sebab seringkali orang itu lupa bahwa God is still in control. Bahwa Tuhan itu masih pegang kendali. Misalnya, saudara diperlakukan tidak baik, saudara dipecundangi, saudara difitnah, dikhianati, diperlakukan tidak fair. Kan refleks respons kita kan marah-marah. Padahal Tuhan masih pegang kendali. Acap kali ketika kau diperlakukan buruk oleh saudaramu atau orang tuamu atau majikanmu, Tuhan bisa mengubah yang buruk yang kau alami, dirubah oleh Tuhan, malah mendatangkan kebaikan. Yang percaya Tuhan bisa lakukan itu, katakan amin. Bisa dia. Pernah enggak saudara dipecat, malah dapat pekerjaan lebih? Pernah enggak saudara diperlakukan tidak adil, jalan buntu, lalu Tuhan membuatkan jalan yang lain lagi? Itulah Tuhan kita. Jangan lupa, God is still in control dalam hidup saudara. Nah, seringkali kita merespon, kita berpikiran tak balas. Aku mau balas. Misalnya saudara dipecundangi atau dikhianati, diperlakukan tidak baik. Aku balas. Yang lebih kejam lagi, aku bunuh. Wah. Yang lain lagi, aku kirimi buah. Oh bagus, tapi sudah aku suntik sianida. Saudara, kadang-kadang pikiran kita, pikiran orang itu melambai-lambai, kadang tidak bisa terkontrol. Kalau kemudian saudara disakiti, kemudian pikiran ini mereka-reka. You cannot control your thoughts. Seandainya pun you cannot control your thoughts, but you can control your response. Saudara masih bisa mengontrol respon saudara. Pikirannya macam-macam. Asal kau tidak merespon. Tetap kalau seandainya merespon pun dalam alur firman. Seperti Tuhan Yesus di Lukas pasal 4 ayat 3. Lalu iblis berkata kepadanya, jika engkau putra Elohim, perintahkanlah batu itu menjadi roti. Lalu respons Yesus apa? Dan Yesus menjawab kepadanya, ada tertulis manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi setiap firman Tuhan. Yesus dicobai, Yesus digoda, tapi dia selalu merespon dalam jalur firman. Para suami, istri, anak, orang tua, siapapun anggota keluarga, ketika engkau alami hal yang tidak nyaman, responilah dalam jalur firman. Karena kalau saudara merespon salah, kadang saudara, most of your stress comes from the way you respond. Hampir semua stres yang datang kepadamu itu dari caramu merespon. Bukan keadaan yang sesungguhnya. Sebab itu adjust your attitude. Biarlah saudara menata sikap saudara, respon saudara. And all that extra stress is gone. Dan semua stres ekstra itu akan hilang. Harusnya ada nyamuk, respon saudara kan semprot saja toh. Masa ada nyamuk, respon saudara cari bom. Ya hancur semua di rumah, sak rumah-rumahnya hancur.
Kalau marah, boleh, jangan sampai matahari terbenam. Kalau marah, boleh, asal memenuhi syarat ini. Pada orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan kadar yang tepat. Kadang kita marah, orang yang kita marahi salah. Aduh, bukan dia yang salah, aku marahin. Tapi sudah terlanjur. Saudara cuma, aduh sorry, sana terluka sudah, saudara-saudara. Pada orang yang tepat, pada waktu yang tepat. Di tengah banyak keramaian, kok marah? Padahal harusnya berhadapan dengan beberapa orang saksi, itu waktu yang tepat. Ini waktunya nggak tepat. Sudah orangnya nggak tepat, waktunya nggak tepat, kadarnya nggak tepat. Salahnya sedikit, marahnya heboh. Semua orang pernah punya masa lalu. Yang terpenting adalah dari hari ke hari kita diperbaharui menjadi semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 30 berkata begini, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Elohim yang olehnya kamu telah dimeteraikan hingga datangnya hari penebusan. Maksud ayat ini adalah ketika saudara percaya Yesus, itu saudara menjadi ciptaan baru, menjadi warga surga. Dengan hati kau percaya, dengan mulut kau mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, mati di kayu salib menebus dosamu, dikuburkan pada hari ketiga bangkit, itulah Injil. Ketika engkau percaya itu, engkau menjadi ciptaan baru, engkau menjadi warga surga, engkau menjadi anak-anak Tuhan. Lalu dalam perjalanan sampai hari penebusan, sampai rapture, itu saudara dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dijagai, dimeteraikan dengan Roh Kudus sampai hari rapture. Sehingga saya beritahu kepada saudara, siapapun saudara, Geraha 2 yang percaya Yesus, tidak ada satupun saudara yang binasa. Semuanya diselamatkan, kekal selama-lamanya. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Nah, sementara engkau warga surga yang dimeteraikan Roh Kudus sampai hari penebusan, jangan mendukakan Roh Kudus. Perbuatan apa mendukakan Roh Kudus itu? Tadi Efesus 4 ayat 30 tuh. Sekarang kita lihat Efesus 4 ayat 31. Buanglah segala kepahitan, amarah, murka, keributan, umpatan, dan segala kejahatan dari antara kamu. Itulah yang mendukakan. Ternyata keributan, marah, murka, hidup pahit, itu mendukakan Roh Kudus. Yang benar, ayat berikutnya, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, lembut hati, saling mengampuni, sebagaimana Elohim dalam Kristus juga telah mengampuni kamu. Suami, biarlah engkau lembut hati. Istri, biarlah engkau lembut hati, ramah, saling mengampuni. Orang tua, anak, tidak dikuasai dengan kemarahan, marah-marah. Ada satu quotes begini, anger doesn't solve anything. It builds nothing, but it can destroy everything. Marah itu tidak memecahkan masalah, tidak membangun apa-apa, tetapi bahkan bisa merusak semuanya. Kata marah dalam bahasa Inggris itu anger. Anger is one letter short of danger. Marah itu satu kata, satu huruf kurang dari danger. Anger itu kan kurang D. Kalau ditambahi D, marah jadi danger, bahaya. D masuk di depannya jadi danger. Kalau saudara suka marah-marah, sudah kehilangan banyak hal. Padahal Tuhan sudah loh itu. Sudah mempertemukan saudara loh dengan pasangan loh. Sudah dipersiapkan Tuhan loh. Tapi kemudian respon saudara itu marah-marah, batal. Pastornya ikut nyesel. Aduh, kenapa kok marah-marah kayak gitu? Mesti sabar sedikit toh. Itu dalam relationship pernikahan. Dalam bisnis juga begitu. Kau doa, Tuhan sudah buatkan rencana indah. Ada orang, ada proyek. Lalu kemudian diketemukan dengan saudara. Lalu sudah deal dan sudah oke.
Tapi kemudian mungkin dia ada kekurangan ini, respon saudara marah, batal. Firman ini disampaikan bukan untuk kebaikan orang lain, tetapi untuk menjadi strong family. Setiap saudara alami kebaikan Tuhan. 3 prinsip komunikasi yang berhasil. Sudah ingat semua? Ayo kita baca yang pertama. 1, 2, 3. Semua katakan 1, 2, 3. Yang kedua 1, 2, 3. Yang ketiga 1, 2, 3. Dan saya percaya Roh Kudus akan menolong saudara memiliki keluarga yang kuat, menjadi komunikator yang berhasil. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Tuhan. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadi Siswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Saat kenyataan tak seperti yang kuharapkan, tetap ku percaya. Saat keadaan tak seperti yang kau janjikan, tetap ku mau setia. Ada Yesus yang selalu mengerti. Ada Yesus yang selalu peduli. Tak pernah Dia tinggalkanku sendiri. Yesus sahabatku. Saat badai dahsyat datang menerpa hidupku, tetap ku memuji-Mu. Saat bimbang dan tak tahu bagaimana melangkah, tetap ku menyembah-Mu. Ada Yesus yang selalu mengerti. Ada Yesus yang selalu peduli. Tak pernah Dia tinggalkanku sendiri. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Percaya janji-Mu, percaya kesetiaan-Mu. Kau selalu mengerti, Kau yang selalu peduli, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Kami menyembah-Mu Yesus, kami memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.